Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa, Bapak. Kami melihat kebesaran Tuhan. Kami melihat bagaimana kami keluar lebih dari pemenang, bukan karena target kami masalah kami selesai, tapi kami tahu bahwa kami pemenang ketika kami bisa menang atas keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, terima kasih semuanya ya buat kesaksian tadi Bu Omega. Wow, luar biasa ya. Saya pernah ketemu beliau pada waktu saya pelayanan di Kendari. Ya, orang masih muda, masih cantik ya. Kalau ikut kata dunia, waduh, hilang 1 tumbuh 1000 ya saudara. Itu orang dunia. Tapi kita tahu bahwa kita ini sebagai anak Tuhan, bahwa ketika kita menang hari ini, saya percaya Bu Omega sebentar lagi lihat pemulihan. Lihat ya Bu Omega, suamimu segera kembali itu. Percayalah ya, ketika kita sudah bisa menang dari semua keinginan iblis, ujiannya Ibu sudah lulus, makanya Bu Omega jaga hati terus. Karena biasanya orang itu kalau mau mencapai garis akhir, finish, nah iblis tahu ya, kemenanganmu sudah selangkah, itu biasanya iblis itu mulai datang dengan berbagai macam hal, supaya saudara yang harusnya tinggal selangkah, nanti makin mundur berlangkah-langkah, tangkep ya. Jadi kalau ada goncangan yang besar, yang membuat hati terluka, Bu Omega, pesan saya tetap jaga hati. Karena iblis tahu waktunya sudah semakin singkat untuk melihat segala sesuatu akan Tuhan buat indah pada waktunya. Nah, puji Tuhan, Bu Omega walaupun sampai dikeluarkan surat cerai, dia juga tidak pernah menyerah. Kenapa? Karena surat cerai itu buatan manusia, ya walaupun pemerintah. Tapi apa yang dipersatukan Tuhan nggak bisa diceraikan oleh pemerintahan sekalipun. Sekali Tuhan menyatukan, kedaulatan Tuhan pasti akan memulihkan kembali kalau iman ya. Kemarin saya ketemu dengan seorang ibu yang juga sudah diceraikan. Sudah diceraikan beberapa saat, tiba-tiba dia bilang, Bu gimana ya Bu, surat cerai sudah keluar. Lah tapi beberapa saat Bu, suami saya memang enggak pulang, tapi kali ini Bu, aneh Bu, sudah cerai pisah, malah sekarang di rumah terus Bu. Rasanya dia juga sudah mau meninggalkan yang namanya wanita tobatnya, dan dia mulai baik sama kami, baik sama saya, baik sama anak-anak. Terus gimana ya Bu? Kan kita sudah diceraikan. Saya cuma bilang enggak, perceraian itu cuman ada kalau sampai maut. Ya, kalau sudah seperti itu nanti kalau sudah pulih urus surat kembali di pengadilan, ada orang yang sudah sempat ngurus nanti diurus kembali ya, jadi sudah cerai dikembalikan lagi, itu tinggal ngurus surat aja, setelah itu saudara boleh pemberkatan. Nah malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana berserah atau menyerah. Banyak orang yang sudah capek ya, lebih baik sudah menyerah ya. Berapa banyak kerugian kalau orang menyerah? Biasanya di titik-titik ambang batas kekuatan bertahan terus sampai titik darah penghabisan. Semakin saudara kuat bertahan, lihat ya kemenangannya itu tidak sebanding loh dengan penderitaan saudara. Nanti pemulihannya itu segala sesuatu. Iblis itu tidak mau saudara dan saya menikmati pemulihan yang dalam segala sesuatu. Tangkep ya. Makanya kalau kita hari ini bonyok bertahan aja. Karena nanti pemulihan yang saudara lihat itu tidak akan pernah saudara kecewa. Nah kita lihat terlebih dahulu di Mazmur ya. 3 hal yang saya akan bahas. Hari ini apa realita yang saudara dan saya sedang hadapi? Yuk kita sama-sama bangkit, kita sama-sama terjang badai. Kita sama-sama terjang yang namanya laut. Bukan karena saudara hebat bisa menyeberangi laut, tapi karena Tuhan sudah berdiri di atas penderitaan kita, di atas yang namanya badai, di atas yang namanya depan laut. Mazmur 136 ayat 13a. Mazmur 136 ayat 13a, 14a ya. Kepada Dia
yang membelah laut Teberau menjadi 2 belahan. 14a, dan yang menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya. Tangkap ya. Hari ini mungkin saudara dan saya sedang menghadapi depan laut. Saudara, jujur kalau orang sudah menghadapi depan laut, ya, belakang itu tentara yang mengejar saudara. Mungkin kita dalam perpikiran kita mati sudah ya, sudah tidak mungkin bisa menyeberangi laut. Banyak orang pada waktu menghadapi laut yang mereka anggap tidak mungkin, mana mungkin, ya rasanya sulit untuk membuka jalan dan sebagainya. Orang itu bukannya berserah, tapi menyerah. Padahal kita sudah punya contoh, Tuhan itu bisa membuka jalan sekalipun di laut. Anggap ya, sekalipun menurut kita tidak mungkin punya jalan loh. Gimana caranya menyeberangi laut? Kita hari ini jangan pernah menyerah, tapi berserahlah kepada Tuhan. Waktu engkau berserah, laut itu akan terbelah bukan karena hebatnya saudara, bukan karena pinternya saudara, tapi karena memang kekuatan Tuhan yang tidak perlu kita ragukan. Dia bisa membelah laut hanya dengan sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Buat kita tidak bisa saudara. Nah yang berikutnya ya, Mazmur 136 ayat 16a. Nanti kita lihat bagaimana contoh ketika kita dalam keadaan saya makanya tiap kali kalau sudah keadaan kepepet, jalan macet, ya sudah keadaan kepepet, saya selalu bilang gini, laut terbelah. Bener loh, banyak mujizat hanya gara-gara saya ngomong gini, Tuhan laut terbelah, Tuhan laut terbelah. Banyak hal yang saya alami, ya kalau saudara tanya beberapa pengerja yang sering ikut saya pelayanan, mereka sampai ikut-ikutan bicara, laut terbelah. Karena mereka melihat, begitu saya ngomong laut terbelah, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kau buka belah laut, itu terjadi mujizat saudara. Makanya jangan pernah menyerah. Kalau Tuhan sudah membuktikan laut itu terbelah dalam sekejap, seketika, sekonyong-konyong, sampai hari ini, dia juga bisa membelah laut. Yang saudara tidak bisa lewati, dia pasti sudah punya cara untuk membelah laut. 16a, kepada dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Kita hari-hari ini jangan pernah menyerah. Mungkin padang gurun saudara sudah di atas 10 tahun. Orang jujur seperti Bu Omega tadi cerita, capek ya, sakit Bu Eli, bukan hanya capek, sakit, bonyok, berdarah-darah, harga diri diinjek-injek, air mata. Mungkin kalau kita bisa gambarkan, padang gurun itu tempatnya ingus, tempatnya air mata, ya, tempatnya yang namanya kita rasa penderitaan, semua jadi satu. Sampai kadang-kadang kalau kita terlalu fokus dengan padang gurun, kita ini tidak punya kekuatan, saudara. Sebenarnya Tuhan sudah berjanji, tidak usah takut. Di padang gurun itu pun aku tetap sediakan kebutuhanmu setiap hari. Bangsa Israel 40 tahun Tuhan sudah berikan jaminan. Nanti kita lihat apa pemeliharaan Tuhan. Ayat 17a. Kepada dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Jujur banyak orang hari-hari ini ketika menghadapi musuh yang besar seperti Goliat, orang sudah menyerah. Orang bukannya berserah kepada Tuhan karena Tuhan yang menghadapi musuh yang besar. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara mungkin banyak ibu bilang gini, Bu, saya ini yang menjadi wanita tobatnya lebih seksi, lebih cantik, jauh lebih muda. Secara akal, tidak mungkin loh Bu, saya bisa merebut hati suami. Banyak orang yang mengalami seperti Bu Omega. Kalau suami sudah mulai berselingkuh, di situ mereka sudah mulai benci sama istrinya sendiri. Itu bukan hanya Bu Omega. Walaupun kita tidak salah, itu tetap proses di mana dia bisa membenci kita. Dia mulai sudah tidak kenal siapa kita, ya. Tapi percayalah kehidupan ini akan terus berjalan bersama Tuhan. Jangan pernah menyerah. Siapapun musuh di depan kita, Tuhan itu tetap akan mengalahkan musuh-musuh kita sebesar apapun. Kalau Goliat
Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat, maka saudara dan saya malam ini juga dia sudah jamin. 3 hal, yuk kita lihat 3 hal. Ya, yang pertama, jangan pernah menyerah, tapi berserah. Walaupun Tuhan hari ini tidak menolong saudara, kelihatan laut sepertinya mau menggulung hidupmu, usahamu akan digulung dengan kebangkrutan, rumah tanggamu kelihatan akan digulung dengan yang namanya jerat pelakor, di mana yaitu tadi Bu Omega. Jangan menyerah, walaupun surat cerai sudah sah, tapi Tuhan tidak pernah mensahkan yang namanya perceraian sampai maut. Itu sebabnya yang kedua, jangan pernah menyerah sekalipun melewati padang gurun. Bu, sudah 10 tahun, jangan pernah menyerah, tapi berserahlah. Nanti kita lihat di padang gurun. Dan yang ketiga, jangan pernah menyerah saat Tuhan hari ini belum menolong saudara dari orang-orang yang kuat menindas hidupmu, dari orang-orang yang jahat, merekakan yang jahat. Tuhan mungkin belum bertindak, tapi percayalah, Tuhan pasti bertindak mengalahkan setiap musuh-musuh saudara. Nah, 3 hal yang akan kita lihat. Ya, saya itu dengar beberapa minggu yang lalu. Saya itu sampai merenung, saudara. Ada seorang yang tanya gini, kok bisa ya, Bu Eli? Kenapa ya, Bu? Saya itu punya seorang teman, dan teman saya, ya dia cerita, seorang yang pelayanan suami istri. Itu pelayanan orang yang baik, orang yang tidak aneh-aneh Bu Eli, yang saya rasa dia juga cinta Tuhan. Dia cuma punya anak satu-satunya, cok laki. Anak yang diharapkan satu-satunya Bu Eli, usianya pada waktu umur 25 tahun, anak ini meninggal, sakit meninggal. Dan Bu Eli yang paling tragis, anak ini meninggal karena kena HIV, AIDS. Itu kan pukulan buat papa mamanya yang selama ini orang tahu mereka ini orang yang rohani, orang yang dekat sama Tuhan, orang yang hari itu ndak aneh-aneh hidupnya, tapi mereka punya anak satu-satunya. Dan yang tragisnya, orang semua tahu anak ini meninggal itu karena kena HIV. Saudara bisa bayangin keadaan kalau seperti itu. Rasanya secara manusia kita mungkin berkata sudah menyerah aja. Nggak usah ikut Kristus. Percuma. Nggak ada pembelaan. Di mana kuasa Tuhan yang besar. Saya percaya kalau orang tua kita rohani, kira-kira tiap hari doanya apa? Tuhan lindungi anak-anakku. Tuhan jagai anak-anakku. Tapi kadangkala kita tidak mengerti kenapa semua ini harus terjadi. Itu cuma misteri ilahi yang nanti suatu kali Tuhan, yang waktu kita pulang ke rumah Bapak, Tuhan akan tunjukkan kenapa semua ini harus terjadi. Nah, kita lihat satu persatu. Hari ini siapa yang menghadapi laut? Yang sudah rasanya saudara tidak mungkin bisa punya jalan keluar. Semua sudah tertutup jalan untuk saudara lewati. Orang kalau sudah di depan laut, orang pasti berkata gini, mana mungkin saya bisa melewati tahun 2025 dengan jalan yang hari ini bisa saya lewati. Sementara depan itu laut. Pastikan, yuk kita lihat. Di Keluaran 14 ayat 14 kita baca. Keluaran 14 ayat 14 dan 16. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu diam saja. Hari ini yang sedang menghadapi laut, jangan ikut ambil bagian Tuhan untuk berperang. Tangkap ya. Karena waktu Tuhan yang berperang, kita ini diperintahkan Tuhan untuk diam. Kita tidak diperintahkan untuk putar otak gimana supaya caranya laut ini terbelah. Tidak. Tapi yang Tuhan perintahkan satu kata pada waktu saya menghadapi laut. Tuhan cuma bilang gini, Eli diam. Karena aku tidak butuh kehebatanmu untuk membelah laut. Semua apa yang kau jalani hari ini, jalani aja. Nanti engkau akan lihat laut itu pasti terbelah. Walaupun kelihatannya Tuhan itu berlambat-lambat, dia tidak akan pernah izinkan hidupmu ditenggelamkan oleh laut. Tangkap ya.
Tapi kita tetap diberi satu kemampuan, nanti Tuhan belah, kita akan melewati laut itu dengan kemenangan yang luar biasa. Nah, ayat 16. Dan engkau, ini berkata kepada Musa, angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, belah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Tuhan cuma ingatkan saya pada waktu itu. Tuhan bilang gini, kamu harus seperti Musa. Kamu diam, tapi tongkatmu, yaitu tongkat imanmu, itu harus engkau angkat. Gak bisa yang namanya iman kita. Hari ini kita ndak angkat iman kita. Kita matikan iman kita, kita bilang gini, bisa ndak Tuhan? Kalau Tuhan sudah perintahkan Musa, malam ini Tuhan juga perintahkan saudara dan saya. Kita masih punya tongkat iman yang perlu kita angkat. Tuhan, aku percaya. Tuhan berperang, semuanya beres. Tangkap ya. Dan lihat apa yang dikatakan, ulurkanlah tanganmu. Itu artinya saudara mulai berserah, bukan menyerah. Tangkap ya. Karena ketika kita mengulurkan tangan, kita berkata, aku percaya dan aku serahkan. Laut ini ke dalam tanganmu, dan aku percaya, kalau engkau yang berperang, laut ini akan terbelah. Laut rumah tanggaku, aku akan bisa melewati semua ini dan aku akan bisa menikmati janji Tuhan, pemulihan yang luar biasa, negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dan kita percaya ayat yang tidak asing di Mazmur 33 ayat 8 sampai 9 itu berkata berulang kali ayat ini saya ulang supaya ini jadi profetik. Saya tiap kali berkata, Tuhan, lihat ya, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, semua penduduk dunia gentar terhadap Dia, sebab Dia berfirman semuanya jadi, Dia memberi perintah maka semuanya ada. Kita lihat PowerPoint-nya, 3 hal ini jadi kebiasaan. Tambahkan rencana Tuhan juga selama-lamanya. Saya tiap hari berkata, kalau iblis mulai lempar fakta, saya cuma bilang gini, Tuhan ini perbendaharaan ya, di saat kita hari ini mau membelah laut, yuk katakan, di jalan, kalau saudara lihat sesuatu yang membahayakan atau saudara butuh sesuatu, mulai hari ini berkatalah, Tuhan berperang, laut terbelah. Tuhan berfirman, semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, semuanya ada. Musa, saya percaya, waktu Musa percaya Tuhan berperang, maka laut terbelah. Saya terlalu percaya Musa juga mendengar apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan memerintahkan nanti laut terbelah, maka Musa pasti mengatakan, Tuhan ketika engkau berfirman, maka laut itu akan terbelah. Ketika engkau memberi perintah, saat ini juga laut itu akan kering. Hari ini kita praktekkan saudara. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, tapi berserah kepada Tuhan dalam kata diam. Saudara tetap angkat iman dan tangan saudara mulai berserah. Saudara mulai berkata, Tuhan berperang, laut terbelah. Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, semuanya ada. Apa yang tidak ada dalam keuanganku, Tuhan pasti buat ada. Yang tidak ada anggur manis, Tuhan pasti berikan anggur yang manis dalam rumah tangga saya. Mungkin hari ini kau kena kanker yang sudah divonis stadium akhir dan dokter sudah angkat tangan. Saudara jangan pernah menyerah. Hari ini tongkat iman kita angkat sama-sama. Nanti kita berdoa, kita angkat tongkat iman. Dan kita mulai buka tangan, kita berserah, kita mulai berkata, Tuhan berperang, laut terbelah. Tuhan berfirman, semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, semuanya akan ada. Kita mulai ucapkan terus. Saudara percaya, ini perkataan yang akan menarik kuasa Tuhan membelah laut dan menjadi kering untuk kita lewati. Amin. Yang berikutnya, yuk kita baca bagaimana Tuhan itu akan melewati padang gurun selama 40 tahun.
Ini ayat yang paling saya suka. Kalau saya sudah lowbat, saya sudah putus asa, saya baca Keluaran 16 ayat 35. Saya lakukan profetik. Saudara percaya beberapa orang yang sudah kasih DM ke saya, mereka rata-rata berkata, Bu, benar Bu, orang yang melakukan langkah profetik pakai firman itu dahsyat loh Bu. Oh jelas, karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan saudara tahu hidup mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan firman, tidak ada yang namanya orang menggemakan firman itu tenggelam saudara, nggak ada. Yang ada pasti merdeka. Yang ada firman itu membawa perjalanan hidupmu berhasil, beruntung, tidak pernah buntung saudara. Makanya hari ini semakin saudara banyak dengar firman, saudara semakin sering lakukan langkah profetik mengucapkan firman demi firman. Saudara percaya seperti yang kamu ucapkan di hadapanku, demikian akan kulakukan kepadamu. Apa yang hari ini saudara Tuhan tidak bisa lakukan? Kalau saudara cuma berkata, Tuhan kanker itu loh kecil. Kalau kamu memberi perintah hari ini, kanker sembuh, sembuh aku Tuhan. Kalau engkau memberi perintah, tokoku ini sudah sepi, tapi engkau berkata rame, rame Tuhan. Karena aku percaya kuasamu itu dahsyat. Nah kita lihat ayat ini, kita simpan ayat ini. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Tidak main-main loh saudara. 40 tahun melewati padang gurun, Tuhan tetap menyediakan mana. Tuhan tidak pernah terlambat menyediakan mana buat bangsa Israel. Kebutuhannya Tuhan yang cukupkan. Ulangan 8 ayat 4-5. Makanya hari ini semangat. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama berapa saudara? 40 tahun ini, maka haruslah engkau insyah bertobat bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Malam ini siapa yang mau menyerah, jangan pernah menyerah. Didikan Tuhan memang sakit. Didikan Tuhan mungkin berkata, Tuhan hilang rugiku besar. Semua didikan Tuhan itu tidak enak. Orang diajar, dibentuk itu pasti sakit saudara. Tapi satu hal di padang gurun, Tuhan cuman ingatkan kita malam ini. 3 hal. Tuhan itu sediakan mana selama 40 tahun. Jalani aja. Hari ini apa yang jadi kebutuhanmu, Tuhan pasti sediakan. Yang kedua, Tuhan melindungi pakaian kita, tidak menjadi buruk. Logika. Orang 40 tahun kalau jalani padang gurun, orang dunia pasti pakaiannya sudah robek, bahkan tidak punya pakaian, saudara. Tapi akal logika kalau kita berjalan bersama Tuhan, 40 tahun, Tuhan tetap menjamin pakaianmu tidak menjadi buruk dan Tuhan menopang kaki kita tidak menjadi bengkak. Coba saudara mulai besok, siapa yang mau jalan kaki ya? Bayangin dari kota Surabaya ya, misalnya sampai Jakarta itu belum 40 tahun. Coba saya kepingin survei kaki saudara pengen jadi apa? Mungkin secara akal kita semua berkata enggak mungkin. Jujur, saya bisa melewati 15 tahun dan tidak ada satupun yang saya takutkan. Hari ini semuanya berjalan di luar nalar logika saya. Semuanya berjalan mendatangkan kebaikan itu Tuhan genapi, saudara. Membuat semuanya jadi indah, membuat hidup saya terutama secara karakter, secara iman, secara pelayanan, semuanya menjadi indah, itu Tuhan genapi. Secara akal, orang kalau disakiti 15 tahun, mungkin kalau orang dunia akan jadi orang yang kejam, saudara. Jahat. Kenapa? Karena tiap hari disakiti. Orang kalau tiap hari disakiti tanpa kasih Kristus, mungkin
yang ada di dalam hati saya cuman dendam, kepahitan, amarah jadi satu. Dan tidak mungkin orang kalau dalam hidupnya isinya pahit, marah, dendam, responnya bisa bagus, responnya bisa tetap senyum, itu omong kosong. Tapi Tuhan yang besar membuktikan di tengah padang gurun yang membuat kita semua capek. Malam ini Tuhan berkata, nak, jangan pernah menyerah. Karena sebentar lagi di ujung padang gurun, ini tetap ada negeri yang berlimpah susu madunya. Kita semua tidak usah takut, kita semua sedang dalam perjalanan, bukan untuk dilenyapkan, tapi perjalanan untuk melihat segala sesuatunya menjadi baik dan indah pada waktunya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan sediakan mana buat saudara yang lagi capek hari ini, mulai besok buka mata bilang gini, Tuhan terima kasih. Walaupun padang gurun ini belum selesai, aku tidak akan pernah menyerah. Aku tahu tiap buka mata Tuhan sudah sediakan mana kebutuhan. Tuhan, pakaianku juga tidak akan pernah menjadi robek. Engkau melindungi aku dan aku percaya Tuhan menopang aku sehingga kakiku juga tidak akan jadi bengkak. Sehingga aku punya kekuatan untuk berjalan di hari esok. Hari ini percayalah, malam ini saudara semangat, jangan pernah menyerah. Sebentar lagi semuanya akan menikmati. Kita percaya ini sudah akhir zaman. Ya tadi saya ketemu dengan beberapa orang. Orang bilang gini, Bu, benar ya Bu, akhir zaman semua orang lagi bayar harga. Hukum tabur tuai itu, hukum karma itu cepat. Kenapa? Karena Tuhan mau setiap kita insyas. Tangkep ya. Kalau yang jahat tidak cepat bayar harga, tidak ada pertobatan saudara. Sebaliknya kita sebagai orang benar di akhir zaman ini, yang jahat makin jahat, target Tuhan kita, yang kudus makin kudus, yang benar makin benar. Orang yang abu-abu, hidupnya hitam iya, putih iya, mulai hari ini disaring benar-benar supaya kita jadi orang yang timbul putih. Tidak ada sedikit pun noda yang membuat kita menjadi status kita adalah orang yang abu-abu lagi, tidak jelas. Makanya hari ini yuk kita semua semangat katakan. Kita semua di padang gurun tidak perlu capek. Tujuan Tuhan supaya insyaf dan tenang aja. Bu, padang gurun itu tidak lewat, tidak apa-apa, nikmati. Karena di padang gurun itu Tuhan didik saudara, itu ayat berkata seperti seorang mengajari anaknya. Saudara bukan dididik wajib militer jadi budak, enggak. Saudara sedang diajar seperti bapak yang sayang sama anaknya. Sekalipun itu sakit, bapak tetap berkata, nak ini baik buat kamu. Pil pahit ini buat engkau baik. Jadi sementara waktu aku harus mentega, ditega-tegakan saudara, sakit-sakit tidak apa-apa, sakit-sakit sesaat, tapi untuk bersenang-senang selamanya hidup kekal bersama dengan aku. Itu sebabnya malam ini yuk katakan, Tuhan engkau sediakan mana, Tuhan perlindungan pakaianku tidak akan robek 40 tahun, Tuhan juga tidak akan membuat hari ini kaki saudara ditopang tidak akan jadi bengkak. Yang terakhir, memukul kalah musuh yang besar. Keluaran 14 ayat 10. Ayat 10 kita baca terlebih dahulu dan ayat yang ke-11. Yuk kita baca. Ketika Firaun dekat, lihat ya, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Ada kata apa? Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tapi seruannya ini, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan mengganggu kami, biar kami bekerja pada orang Mesir, sebab
lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun. Seringkali waktu kita mengalami keadaan musuh yang besar, bangsa Israel lihat tentara Mesir begitu banyak, sangat ketakutan. Mereka benar langkahnya sudah berseru-seru, tapi berseru-serunya dengan bersungut-sungut. Ini yang membuat Tuhan marah. Ya, kita percaya selama Tuhan hari ini belum membawa kita keluar dari padang gurun, bahkan kita hari ini melihat bagaimana musuh yang mengejar itu begitu besar, sehingga kekuatan saudara serasa tidak mampu menghadapi tentara Mesir yang begitu banyak. Ya, percayalah kita semua ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap, jangan menyerah ya. Malam ini kita semua dengar firman, jangan takut, berdirilah tetap, lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kita percaya apa yang menjadi musuh besar itu tidak selamanya, saudara. Hari ini pesan Tuhan, jangan takut, berdirilah tegap, lihat keselamatan. Tahun ini tidak ada orang yang mau menyerah. Tiap kali mau menyerah, katakan buat diri saudara sendiri, katakan di depan Tuhan, Tuhan, aku tidak akan takut, aku tetap berdiri tegak di atas kebenaran, aku akan melihat bagaimana hari ini keselamatan yang dari Tuhan hari ini juga akan Tuhan lakukan buat aku dan seisi rumahku. Seperti Tuhan lakukan buat bangsa Mesir, bangsa Israel, maka Tuhan yang sama sedang melakukan malam ini juga. Hari ini kita akan melihat keselamatan yang dari Tuhan itu membuat musuh yang besar tidak akan kita lihat lagi selama-lamanya. Yang pertama, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun hutangmu besar, suamimu, masalah rumah tanggamu besar, penyakit kankermu sudah stadium besar, ya, keadaan tokomu sudah bangkrutnya besar, engkau minus dalam keadaan keuangan, semuanya berbicara besar. Bu, ini bukan masalah biasa yang saya hadapi, masalah besar. Sekali lagi, jangan pernah menyerah. Orang menyerah itu selalu perkataannya bersungut-sungut. Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Tuhan mau bunuh hidup saya, Tuhan mau matikan usaha saya, Tuhan mau matikan masa depan saya. Lebih baik Tuhan, saya hidup gak Tuhan-Tuhanan dari dulu, daripada hari ini semakin dekat sama Tuhan. Hidup saya bukan semakin bertambah baik. Saya dulu sempat marah sama Tuhan. 15 tahun saya tidak pernah yang namanya menjalani dunia pelayanan. Hidup saya enak, saudara. Hidup saya semua bisa makan daging, ya, mungkin makan daging, ada makanan semuanya. Tapi pada waktu saya melayani Tuhan 2 tahun, hidup saya masuk dalam padang gurun. Dan padang gurunnya tidak main-main, saudara. Hari itu saya marah sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, saya menyesal. Kenapa Tuhan dulu saya pilih melayani Tuhan? Ternyata melayani Tuhan tidak gampang. Saya hidup tambah bonyok Tuhan. Dulu saya tidak melayani Tuhan enak Tuhan, zona nyaman. Hari ini Tuhan hidup saya Tuhan tidak ada, sudah suami tidak tahu kemana rimbanya Tuhan. Saya tidak mendapatkan cinta kasih suami lagi. Yang ada cuman hidup dengan seseorang yang membenci hidup saya. Oh, itu tidak gampang, saudara. Itu semua keadaan yang saya lewati. Tapi lihat ya, pertolongan Tuhan malam ini tidak pernah terlambat. Jangan menyerah. Kita pasti akan lihat keselamatan yang dari Tuhan. Tetap jangan takut. Berdiri tegap. Saudara akan lihat kekuatan Tuhan akan hadapi kekuatan musuh. Musuhmu tidak akan selamanya. Bahkan kemenangan mutlak atas musuh yang besar. Pastikan malam ini kita semua akan berdoa, melakukan langkah profetik, jangan menyerah. Kita percaya ya, khotbah saya kemarin itu bagus, saudara. Ternyata waktu saya menjelaskan tentang Lazarus, ya, si miskin dan si kaya, tiba-tiba hikmat Tuhan berkata gini, kamu tahu Lazarus yang borok, miskin,
hidup dengan jatuh dari remah-remah orang kaya, itu hidup yang dihina, ya. Itu gambaran kita orang benar. Kadang-kadang kita jadi orang benar, kita posisinya seperti Lazarus. Ya sakit penyakit ya iya, hidup susah ya iya, orang dunia, orang kaya ya, hidupnya mungkin tidak takut akan Tuhan, orang fasik, hidupnya pesta pora, kaya raya, nyaman, tiap hari makan hauce enak-enak. Tapi sementara kita sebagai orang benar, jujur, ini gambaran seperti orang benar, itu seperti Lazarus. Mungkin saudara kecewa sama Tuhan. Kenapa saya yang benar? Hidup saya harus makan remah-remahnya orang kaya yang jahat. Hidup saya tetap hari ini yang miskin, pas-pasan. Hidup saya juga Tuhan menyandang penyakit, borok. Mungkin penderitaan itu digambarkan saudara. Tapi sekali lagi, jangan pernah menyerah. Kalaupun posisimu seperti Lazarus, jangan pernah mengubah cara hidupmu cepat menjadi kaya seperti orang kaya. Karena saudara tahu bagaimana nasib orang kaya di balik Lazarus sebagai orang benar. Gambaran kita, walaupun banyak penderitaan, banyak kesesakan, hidup dari remah-remah mungkin orang kaya, hidupmu tidak semewah pesta pora seperti orang kaya, tidak punya rumah semewah orang dunia, tapi pastikan suatu kali kita akan ada di pangkuan Abraham. Makanya jangan pernah menyerah. Kalau saudara sudah ada seharusnya di pangkuan Abraham, karena saudara tidak kuat dengan penderitaan ikut Kristus kok seperti ini, tidak berubah-berubah. Saudara ambil cara dunia, mengubah hidupmu, statusmu seperti orang kaya. Hati-hati. Kemana orang kaya, orang dunia adalah maut selama-lamanya. Apa yang diteriakkan orang kaya? Tolong, Lazarus, aku di sini ngalami kehinaan, kengerian, panas. Tolong satu tetes air, bantu aku. Kita semua kalau sudah teriak-teriak nanti seperti orang kaya, tidak ada jurang pemisah. Sementara orang benar menikmati fasilitas VVIP di pangkuannya Abraham. Itu sebabnya malam ini yuk 3 hal ini kita bawa. Tidak usah menyerah. Siapa yang mau menyerah? Orang mau menyerah, mau mengubah seperti status orang kaya, yang orang kaya raya pesta pora, tapi hidupnya tidak selamat saudara. Jangan pernah ambil jalan pintas. Lebih baik kita hari ini yuk. Siapa itu tadi? Komunitas itu penting saudara. Makanya kenapa kalau kita punya komunitas, di tengah kita mengalami proses seperti Lazarus, harapan kita semua termasuk saya dan seluruh pengerja PD Victory, kita ini saling bergandengan tangan, saling menopang supaya kita tetap bertahan menjadi Lazarus di akhir zaman. Walaupun hidupmu tidak senikmat orang kaya yang hidup penuh dosa, serakah, tamak, hidupnya enak, foya-foya. Saudara tidak perlu ngiri, kita tetap bertahan aja. Karena pada akhirnya orang-orang seperti Lazarus, orang benar yang hidup paket penderitaannya lengkap, tetap dapat VVIP, hak waris harta dari surga yang Tuhan tidak pernah hapus. Amin. Jadi 3 hal ya. Apa yang pertama direview, setelah itu kita selesai, nanti baca quote yang terakhir. Membelah laut ya. Tuhan pasti seberangkan, saudara profetik nanti Tuhan engkau berperang, laut terbelah. Tuhan berfirman, semuanya jadi. Tuhan memberi perintah, semuanya ada. Rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Sudah kebiasaan. Ini jadi kebiasaan doa saya tiap hari. Tidak peduli faktamu hancur, faktamu buruk, tapi ini doa yang akan membalik semua keadaan. Dari keadaan tidak bisa jalan, nanti ada jalan keluar. Tangkap ya. Yang kedua, Tuhan ada di dalam padang gurun, kita pasti melewati. Katakan, Tuhan, engkau sediakan mana setiap hari, pakaianku tidak akan sobek, ya, kakiku juga tidak akan bengkak. Kekuatan, perlindungan, kebutuhanku, Tuhan sudah cukupkan. Yang ketiga, kita berdoa nanti lewat memukul kalah semua musuh, katakan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kekuatan Tuhan akan hadapi kekuatan musuh dan kemenangan mutlak. Wow, kalau kemenangan mutlak itu hebat. Yuk kita baca sama-sama. Yang terakhir, bagaimana quote-nya? 1, 2, 3 bisa ditayangkan. Menyerah akan tenggelam,
Ini bagus quote-nya ya, jadi jangan pernah menyerah. Menyerah itu akan tenggelam, terkapar, tergeletak ya. Lihat apa yang dikatakan, tetapi berserah itu akan menikmati keberhasilan, keberuntungan, dan kemenangan. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, nanti ngalami 3T. Laut bukannya dilewati, tenggelam nanti ya. Padang gurun bukannya keluar dengan kemenangan, tapi terkapar di padang gurun. Saudara kalau menyerah dengan takut musuhmu besar, maka saudara juga akan mengalami yang namanya tergeletak. Jadi daripada menyerah, lebih baik berserah. Berserah pasti lihat keberhasilan, keberuntungan, dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk berdoa malam ini. Saya mau ajak doa sebentar ya. Apa tanya jawab dulu ya, Fran? Baru kita nanti doa. Kita doa aja sebentar ya. Kita doa sebentar. Yuk kita mau doa supaya setiap doa-doa kita di masa yang sulit. Malam ini saya percaya ada banyak orang yang kepingin menyerah ini ya. Sudah banyak orang yang kepingin ambil jalan pintas. Posisi dari Lazarus kepingin cepat jadi orang kaya. Yang raya, yang tiap hari pesta pora. Batalkan niatanmu. Ingat loh ya. Orang kaya di balik kekayaannya ada kengerian. Tapi buat kita ada VVIP duduk di pangkuan Abraham. Makanya yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih. Malam ini kami percaya anak-anakmu yang bergabung malam ini. Kami mengangkat tangan kami. Kami angkat tongkat iman kami. Kami sedang menghadapi laut. Kami sedang menjalani padang gurun. Kami sedang menjalani musuh yang besar Tuhan. Ambil alih Tuhan. Kami percaya malam ini laut itu akan terbelah. Malam ini juga padang gurun kami akan jadi padang berumput hijau. Malam ini juga kami mengalami kemenangan mutlak atas musuh-musuh yang besar, baik dalam keuangan, rumah tangga, sakit, penyakit, pekerjaan yang sepi, PHK, rumah tangga yang hancur, semuanya akan dibuat, dipulihkan Tuhan. Luar biasa, karena kami tidak pernah menyerah. Terima kasih Bapak, berkati Bu NN, berkati Bu Omega, terpuji namamu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Baik, tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan buat khotbah Ibu Gembala malam hari ini menyampaikan ya sharing firman Tuhan yang luar biasa. Ya, Anda mau berserah atau mau menyerah? Haleluya, puji nama Tuhan. Silahkan ya, yang mau bertanya seputar khotbah malam hari ini, ada kesempatan untuk bertanya. Saya persilahkan buat Bapak Ibu Saudara sekalian boleh chat ya, silakan. Room chat sudah terbuka ya. Yang mau bertanya ya, ada ucapan-ucapan terima kasih buat khotbah malam hari ini ya, kepada Ibu Gembala yang sudah jadi berkat. Silakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau bertanya, boleh bertanya, silakan lewat chat ya, tentang seputar, terutama seputar khotbah malam hari ini ya. Puji Tuhan. Baik, oke. Sementara belum ada yang bertanya ya, oke. Ya silakan. Nah, bolehkah menginginkan karma untuk orang yang menyakiti kita? Waduh, supaya dapat karmanya gitu ya, boleh nggak Bu? Silakan. Ya sekali lagi ya, jangan. Tuhan tuh lihat hati. Kalau hati kita penuh kasih, jujur, kita tidak akan cepat menginginkan karma. Berarti itu hati kita belum pulih ya. Jangan, nanti kita tidak lulus. Karena Tuhan itu jelas di padang gurun, jalani keadaan yang sulit. Apa yang dia lihat pertama? Paling penting, Tuhan melihat hati. Kalau hati kita kotor, masih kepingin melihat musuh kita, kan Tuhan, seringkali saya bilang, jangan benci orangnya, benci dosanya ya. Jadi jangan terus berkata Tuhan cepat hukum dia. Saya dulu juga seperti itu. Aduh Tuhan, kok enggak ada berita duka cita ya pelakor ya. Sampai kita ngomong gini, kalau sampai dengar ya pelakor itu ngalami apa-apa, kita enggak akan kirim bunga turut berduka cita. Saya akan kirim bunga turut bersuka cita.
Kita semua ngomong gitu, nggak ada bunga semua kalau sudah ngalami. Itu dulu saya saking jengkel ya, sakit hati. Saya itu sampai berpikir, suatu kali saya kirim bunga turut bersuka cita atas kehancuran hidupmu ya. Itu jangan pernah dilakukan. Itu namanya hati kita masih kotor ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan, terima kasih Ibu Gembala. Nah ini ada yang seorang ibu yang mungkin disakiti terlalu ya dalam sama suaminya. Nah ini minta tips prakteknya gimana sih supaya bisa percaya lagi, karena sulit untuk percaya lagi. Gimana Bu? Orang percaya itu gini, kadang kita sudah percaya bahwa rumah tangga suami kita sudah berubah ya. Tapi ada kalanya ketika kita sudah percaya, suami kita, pasangan kita mengecewakan kita lagi. Jujur, namanya manusia itu bukan yang namanya robot yang bisa disetel terus baik. Ingat ya, di dunia ini ajang permainan iblis juga loh. Iblis itu nggak pinter, tapi dia konsisten. Dan waktu rumah tangga dipulihkan, orang mau kembali ke jalan kebenaran itu nggak mudah. Karena yang namanya iblis itu tetap datang dengan iming-iming dosa. Tangkap ya. Kalau suami kita, pasangan kita yang sudah tobat kumat lagi, jangan pernah takut, jangan pernah hakimi dia. Saudara ndak usah hari ini takut, anggap ini proses yang membawa kita itu ke next level. Percayalah, satu hal yang saya tangkap waktu saya juga ngalami suami saya kasih saya pengharapan palsu. Apa yang saya tangkap saudara? Waktu suami saya jatuh dalam dosa, itu berarti dia juga belajar satu hal, saudara tahu, yaitu yang namanya sekolah kehidupan bayar harga. Tangkap ya, lewat jatuhnya lagi bukan berarti tanpa tujuan Tuhan. Semakin dia jatuh banyak kali dalam dosa, dia akan tahu setiap dosa yang dia lakukan, dia akan tangkap sekolah kehidupan, ada didikan Tuhan. Itu sebabnya jangan takut, kita juga di sekolah kehidupannya tambah pinter. Suami kita sekolah kehidupannya lewat dosa, lewat perbuatan dosanya, dia akan kembali kepada Tuhan. Itu aja. Jadi tetap jaga hati ya, nggak usah takut. Dulu saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan, kalaupun memang saya harus ngalami proses lagi, suami saya mengecewakan saya, yang penting kan Tuhan nggak pernah mengecewakan saya. Saya tetap mau jalani ini, kasih saya kekuatan, saya percaya antibiotik nanti makin luar biasa, pertobatannya juga makin luar biasa. Waktu saya bayar harganya mahal, kualitas pertobatan suami saya juga semakin luar biasa nanti ya. Jadi jangan takut, kalaupun segala sesuatu kok saudara sudah baik, hasilnya tidak baik, itu pun tetap baik. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih mirip-mirip ya, tentang hati gitu ya, tentang bagaimana sih berserah secara total, begitu kan tadi sudah disampaikan oleh Ibu Gembala ya. Puji nama Tuhan. Nah ini ada pertanyaan, bagaimana menjalani hidup dengan kasih ya, bareng dengan Will suami yang sedang hamil anak suami, gimana Bu Gem? Ya ini silakan Bu. Ya, segala sesuatu, sukacita, damai, kita ini makanya saya sering kali ngajari di khotbah saya. Saudara bersukacita senantiasa, berbahagialah karena Tuhan. Hari ini jangan tunggu suamimu cinta, istrimu cinta, uangmu tebal, baru bisa bersukacita, berbahagia. Hidup ini bukan ditentukan masalah. Tapi yang membuat saya sadar waktu saya baca Mazmur 37 ayat 4. Berbahagialah karena Tuhan, maka Dia memberikan apa yang diinginkan hatimu. Jadi sekali lagi, walaupun hari ini Will, wanita tobat hamil, ya, anak suaminya ibu tetap pilih gembira aja, bukan karena suamimu menghamili Wanto,
tapi bergembiralah karena Tuhan tetap punya rencana yang baik. Waktu kita berkata Tuhan, dulu saya berusaha berkata seperti itu, dari anak satu ke anak dua, itu tidak gampang. Saya sudah mau pisah, saya sudah kepingin cerai, saya sudah tidak bisa ngampuni lagi yang namanya suami dan wanita tobat. Saya berkata keterlaluan Tuhan, anak 3 bulan sudah hamil lagi, keterlaluan, kelewatan ini saya sudah tidak bisa ngampuni. Tapi waktu saya baca firman ini, saya merenung. Tuhan bilang gini, buat apa hidupmu terpuruk hanya karena engkau melihat wanita ini hamil anak kedua. Bukankah engkau harus bergembira selama hidupmu masih ada aku? Aku masih punya kesempatan kuasa untuk memberikan apa yang diinginkan hatimu. Selama engkau nggak bisa bergembira, engkau nggak bisa ambil keputusan sukacita, maka apa yang difirmankan, apa yang diinginkan hatimu, itu tidak akan terjadi. Jadi waktu saya mengerti itu, saya langsung ambil posisi. Hati saya nggak mau kecewa, hati saya nggak mau sedih, saya selalu mau bersuka cita, bergembira. Dan Tuhan mengingatkan saya seperti ini, Eli, jangan pernah bersedih hati. Orang bersedih hati itu selalu memikirkan masa depannya buruk. Itu iman. Kalau hidupmu hari ini bergembira, walaupun hasilnya memang hancur, tapi engkau punya iman yang tidak melihat, tetap percaya. Di depan itu tetap yang terbaik. Maka itu yang akan aku lakukan. Jadi sekali lagi, orang yang berduka cita, bersedih hati, itu selalu pikirannya berpikir yang buruk sedang terjadi. On the way-nya buruk, makanya saudara sedih. Enggak. Walaupun hamil lagi, saudara bilang gini, oh enggak apa-apa. Ini tetap kebaikan. Ini tetap berkat. Ini tetap keberhasilanku bersama Tuhan di depan. Oh, beda loh saudara. Orang berespon pikiran kita tetap sadar kalau Allah turut bekerja dalam segala keburukanmu. Di tengah will hamil anak suamimu, engkau tetap berkata, ini tetap baik. Ini tetap keberhasilan. Ini tetap keberuntungan. Mungkin kita belum bisa melihat apa sih baiknya. Tapi suatu kali, apa yang kita percayai bersama Tuhan, keinginan hati seperti Ibu Omega tadi, dia tetap kepingin suaminya balik, maka itu akan dilakukan. Makanya ibu-ibu jangan mau ditipu sama iblis. Waktu ibu-ibu dipaksa duka cita, sedih, itu kemenangan loh buat iblis. Kekalahan buat orang benar. Kenapa? Karena saudara sedang menutup kuasa Tuhan. Sebenarnya di depan itu kuasa Tuhan dahsyat di balik hal buruk, tapi karena imanmu sedih. Nah, itu menutup kuasa Tuhan. Makanya hari ini saya ajari jemaat saya kalau sudah konseling, Bu, ketawa. Ibu tahu di balik masalahmu yang besar, berkat besar. Tahu, Bu, percaya. Kalau Ibu percaya di balik masalah yang besar ada berkat yang besar. Kenapa Ibu nangis? Kenapa Ibu depresi? Kenapa Ibu takut? Oh iya benar juga. Kita semua harus punya nyali saudara. Karena hidup ini bukan melihat, tapi percaya. Waktu engkau mempercayai ada berkat besar di balik masalahmu yang besar, maka berkat besar itu akan diberikan sama Tuhan. Makanya jangan menutup kuasa Tuhan dengan nangis Bombay. Tiap hari nangis. Lihat foto suami dengan Will, dengan wanita tobat, oh pengen mati aku. Nanti mati beneran saudara ya, matinya enggak dapat mahkota, rugi saudara. Lebih baik hari ini, yuk semangat. Saya itu bangun semangat buat ibu-ibu semua, termasuk bapak-bapak hari ini banyak yang konseling sama saya ya. Apapun masalah, baik hutang juga. Ini tip loh buat kita semua di tahun yang makin sukar. Saudara percaya hari-hari ini kita cuma berjalan dengan iman. Saudara gak bisa hidup dengan makin lihat. Orang yang banyak makin melihat, makin hancur hidupnya. Tapi hari ini satu hari demi satu hari, saudara tahu, lewati dengan iman. Tidak melihat, percaya. Tidak melihat, percaya. Ini tetap kebaikan buat aku. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Waduh, jawabannya sudah satu sesi khotbah ini. Ya, saudara percaya, jangan pernah hari ini pernah dicuri oleh iblis imanmu. Tetap teguh imanmu.
seperti Musa berkata, jangan takut, berdirilah tegap, lihat keselamatan yang dari Tuhan akan kamu lihat hari ini. Mulai sekarang katakan hari ini, besok belum lihat, hari ini, suatu kali pasti akan terjadi. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik ya, puji nama Tuhan. Ada pertanyaan berikutnya, 2 pertanyaan langsung ya Bu. Ya, ini yang pertama tentang perselingkuhan suami, apakah perlu diceritakan kepada keluarga besar karena selama ini dia menutupi dan keluarga besar mungkin bertanya-tanya, maksa pengen dengar ceritanya, begitu apakah perlu diceritakan? Yang kedua pertanyaannya adalah kalau ada orang yang mengalami pergumulan yang berulang, apakah itu tandanya dia belum selesai atau belum lulus dalam ujiannya? Sehingga diproses ulang lagi, gimana Bu? Ya, yang saya jawab pertama dulu. Kalau keluarga besar itu sampai sudah mulai curiga, enggak apa-apa, buka aja ya. Tapi bicaranya jangan menjelekkan suami. Tangkep ya. Bicaranya gini. Ya, memang suami lagi jatuh dalam dosa, tapi enggak usah takut. Tetap percaya semua proses ini baik buat saya, baik buat suami saya, baik buat seisi rumah saya. Jadi orang tua ndak usah sedih, ndak usah takut. Kita kan punya Tuhan. Saya juga tegar loh hari ini. Nah, waktu kita tegar cara penyampaiannya, orang tua itu ndak akan terpuruk, saudara. Pasti yang dengar juga, oh ternyata imanmu luar biasa. Tapi kalau kita nyeritain dengan nangis, kok mati. Nah ini bikin orang tua pasti tambah panik, tangkap ya. Jadi tidak apa-apa, cerita aja, tapi ceritanya menyemangati mereka. Supaya mereka juga belajar iman yang kita hidupi bersama Tuhan. Suatu kali kalau kita lihat pemulihannya Tuhan, maka orang tua kita juga akan ikut loh imannya bertumbuh. Tangkap ya. Nah pertanyaan yang kedua tadi, yang apa Fran sampai lupa kalau di double 2 saya langsung ya, tulalin. Kalau pergumulannya terulang lagi, apakah itu ujiannya belum selesai? Oke. Gitu. Jadi gini, selama kita hidup ini kan kita tidak pernah sekolah itu SD terus ya. Siapa yang mau sekolah SD tidak naik-naik kelas ya, kita tidak mau loh. Kalau ada pergumulan selama hidup ini, kan saya sudah jelaskan, hidup ini 3. Hidup adalah proses, hidup adalah perjuangan, dan hidup adalah pertandingan iman dan rebut hidup kekal. Saya sudah jelaskan, apa itu proses, apa itu perjuangan, apa itu pertandingan. Tangkap ya, saya sudah jelaskan di khotbah saya, tapi saya lupa. Nah, kalau sampai ada pengulangan proses, bukan berarti kita ini dosa, enggak. Tapi Tuhan itu mau kita semua itu next level, naik kelas. 30, jadi 40, jadi 50, jadi 60. Semakin proses hidup kita ini makin Tuhan bentuk kita, dia kepingin melihat kita levelnya sempurna, berbuahnya lebat, maka akan dilanjutkan proses. Kadang-kadang menurut saya ya, pengalaman hidup saya, kadang-kadang Tuhan kasih jeda. Maksudnya gini, kalau kita digaspol sampai 90, mungkin kita tidak kuat, tangkap ya. Tapi kadang-kadang ketika Tuhan lihat kita sudah proses 20, kita diberi kelegaan dulu ya, sudah wes suami tak kembalikan dulu, zona nyaman dulu gitu ya. Misalnya, kita tidak digas lagi. Tapi ketika Tuhan lihat waktu pemulihan, wah ini zona nyaman bikin dia mulai kendor. Sudah teletabis berpelukan, jarang berdoa, jarang baca firman, jarang ibadah, ya. Nah, di situ Tuhan mulai kasih lagi proses. Tapi tidak apa-apa. Karena Tuhan mau hidup kita semakin naik level juga. Jadi jangan berpikir negatif, karena semua proses itu pasti baik, ya. Jadi kita percaya bahwa setiap proses kehidupan itu, kalaupun karena kita sudah mulai untuk buah rohnya supaya di-upgrade terus dengan proses jelas. Proses next level itu pasti jauh lebih berat materinya, enggak mungkin enggak. Tapi jangan takut, karena Tuhan menganggap kita sudah pinter, sudah lulus, itu aja ya. Jadi jangan pernah marah kalau ada proses kehidupan lagi, karena Tuhan mau nanti mahkota, buah roh, kedagingan saudara ini sudah habis lenyap ya. Itu aja, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada pertanyaan yang mirip ini ya, yang saya mau satukan pertanyaannya.
Jadi kalau apabila kita tidak mau mengenal wanita tobat atau ya tidak mau bertemu dengan dia begitu, apalagi kadang suami itu suka bawa wanita tobat ke acara keluarga, baik itu mungkin acara apa gitu ya, bahkan ada yang tadi sempat disampaikan di saat berduka mertua meninggal wanita tobat datang juga. Nah ini bagaimana responnya ketika seperti itu? Apakah boleh untuk tidak mau berhubungan atau tidak mau ketemu atau apa gimana Bu? Menurut saya, kalau selama ada wanita tobat, ibu tidak perlu datang, ya. Jadi cari jeda waktu, misalnya mertua sakit, ya, datang pada saat dia tidak ada. Itu aja. Kalau ada dia, tidak usah datang. Menurut saya Tuhan tetap melihat hati, walaupun ibu mungkin tidak lihat mertua yang sakit karena kondisi. Karena kadang-kadang jujur, kalau ibu menghadapi wanita tobat, ya, kadang-kadang mungkin kita bisa juga emosi juga. Itu aja ya. Tapi kalau sampai sudah menghindar, saya pernah sudah menghindar, tapi ketemu juga. Itu seizin Tuhan ya. Mama saya sampai pernah ketemu waktu masuk lift, itu mama saya sudah deredek ya. Itu dia takut respon saya seperti apa. Pada waktu itu saya pakai sepatu yang high heel tinggi ya, itu ujungnya tajam saudara. Secara akal daging itu bilang gini, pukul kepalanya gitu ya, pukul kepalanya gitu ya. Tapi untung saya tetap dalam pengendalian, saya berdoa, Tuhan tolong beri saya kemampuan untuk berespon benar. Benar loh, saya bisa usir wanita tobat itu dengan kata yang lemah lembut. Tolong kamu tinggalkan suami saya sekarang juga. Karena saya sebagai istrinya bisa merawat suami saya. Tolong kamu pergi, tinggalkan suami saya. Saya tidak marah, saya ngomong dengan kata-kata bijak dan puji Tuhan. Wanita ini pergi, saudara. Dari situ saya mulai belajar untuk segala sesuatu itu jangan bawa emosi. Jadi sekali lagi ibu tidak datang pun tidak apa-apa ya. Ibu hari ini jangan pernah kepingin juga ketemu ya. Kalaupun sampai ada acara pesta, jangan pernah dekat-dekat sudah. Atau lebih baik tidak usah datang. Itu aja ya. Tapi kalau sampai kebetulan dipaksa sampai ketemu, ibu tetap berespon benar sebagai orang benar, tidak usah labrak, tidak usah tampar, tidak usah maki-maki, tetap diam aja, itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya. Bagaimana respon kita, Bu? Ada pertanyaan, ya. Dulu waktu hidupnya ekonominya baik, ya, mereka keluarga mungkin menghormati, menghargai, tapi pada saat ekonominya jatuh, ya menghina, mungkin ya merendahkan gitu. Apa yang kami harus lakukan supaya tidak terus tinggal di dalam kepahitan hati, terutama masalah tentang ekonomi yang sedang alami keterpurukan? Ya, itu tadi gambaran seperti Lazarus ya. Tetap mengucap syukur walaupun hidup tidak sebaik orang dunia, menghina. Kan Lazarus juga dihina orang kaya kan ya. Hidupnya terpuruk, tidak usah berusaha mengambil cara untuk cepat jadi kaya, tidak usah terpuruk, mengucap syukur karena kita percaya kita ini punya hak waris yang tidak pernah akan hilang. Bahkan suatu kali orang yang menghina kita, nanti posisinya pasti dibalik. Nggak mungkin nggak. Makanya saya bilang kan hukum karma ini hari-hari ini nggak akan lama kok. Semuanya pasti akan bayar harga. Pasti itu ya. Semuanya akan bayar harga. Saudara yang benar, hidup sudah berjalan maju, bercucuran air mata seperti saya, 15 tahun sebentar lagi. Saudara akan nikmati sorak-sorai kemenangan sambil membawa berkas-berkasnya. Ini sudah waktunya semua orang akan bayar harga. Yang hidup benar sorak-sorai. Tapi yang hidup nyaman dalam dosa, upahnya pasti ada harga yang harus dibayar dan itu tidak main-main ya. Pasti Amsal 13 ayat 21. Orang benar dikejar kebahagiaan, tapi orang berdosa dikejar malapetaka. Lihat ya, nanti malapetaka akan terjadi buat penghinaanmu, orang yang menghina, orang yang direndahkan tetap mengucap syukur.
akan dikejar kebahagiaan. Makanya hari ini saya ngomong sama orang-orang yang menderita, hidupnya dihina. Saya bilang ini, selamat menikmati kebahagiaan. Kok bisa Bu Eli? Lah kan dikejar kebahagiaan ayatnya. Lah saudara buat apa takut? Biarin aja. Yang jadi pelakor, ndak tobat-tobat, ya hidupnya dikejar malapetaka, sebentar lagi bayar harga itu. Ya, bayar harga. Sudah, tenang aja. Ndak usah panik Ibu, dihina, haleluya, puji Tuhan. Tiap hinaan itu berakhir dengan kebahagiaan. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya akan membacakan 2 pertanyaan saja. Ini pertanyaan yang pertama langsung dijawab mungkin ya Bu ya. Dulu suaminya sudah menjadi pengkhotbah, kemudian ya udah dipakai Tuhan belasan tahun. 3 tahun terakhir ini berubah, ya hidup dalam dosa, perjinasan gitu ya. Lengkap lah ya, hidupnya sangat terpuruk. Nah, kalau dinasihati atau apa, wah udah nggak bisa gitu ya. Nah, bagaimana Bu menghadapi pasangan seperti ini? Ya itu tadi, nggak usah takut, berserah aja. Kan setiap kali saya sudah bilang, dosanya bukan bagian kita. Dosanya serahkan Tuhan. Karena kita kan tidak diciptakan sebagai hakim, sebagai orang yang bisa menghukum. Tangkep ya, kita ini diciptakan sebagai seorang istri penolong. Baik suami juga, kalau istrimu error, suami menguduskan istri. Berarti istri juga menguduskan suami. Berarti kita punya peran enggak buat pasangan kita? Jelas ya. Jadi yang penting enggak usah ribut mengubah dia. Semakin kita kudus, kekudusan terang kita akan menarik suami yang gelap, itu akan jadi terang. Suami yang berdosa akan jadi kudus karena kita berlomba-lomba jadi kudus ya. Makanya hari ini yang paling benar itu peperangan yang paling dampaknya luar biasa itu apa saudara? Respon yang benar. Waktu responmu tiap hari benar, disakiti hidup benar, diinjak-injak hidup benar. Itu kekuatan magnet yang kuat akan menarik pasangan kita untuk hidup benar. Jelas itu ya. Makanya Ibu enggak usah bingung perubahan suamimu. Suamimu didoakan enggak berubah makin luar biasa. Itu tujuannya Tuhan, mengubah hidup kita luar biasa. Saya itu baru ngeh loh. Tuhan itu bukan kurang kerjaan. 15 tahun buat hidup saya itu baru ngeh. Di akhir-akhir ini, saya tuh sampai merenung gini, iya ya, saya tuh kalau enggak diproses di atas 10 tahun, enggak mungkin jadi Ibu Eli seperti sekarang. Tanya mama saya itu bukan orang yang gampang untuk ngampuni. Saya bukan orang yang gampang untuk sabar. Saya itu bukan tipe orang yang seperti itu. Saya itu tipe orang yang keras, suka marah, saya gampang emosi, itu saya. Ya, kalau orang bilang saya galak, judes, mulut saya pernah 7 pembantu keluar saudara, hanya gara-gara mulut saya saudara. Bayangin ya, kalau saya tidak dirubah Tuhan lewat proses, mungkin tidak saya jadi seorang gembala hari ini yang bisa khotbah sabar, nggak bisa saudara, munafik itu ya. Makanya Ibu jangan takut, setiap kali proses kehidupan yang terjadi itu tetap mendatangkan kebaikan. Makin panjang proses hidupmu, makin luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, pertanyaan terakhir Bu Gembala ya. Kalau wanita tobat pasang profile picture mesra dengan suami dan anak mereka di media sosial, kemudian anak perempuan saya yang baru umur 8 tahun lihat dan bertanya, kok Dedi ada di foto ini, saya harus jawab bagaimana Bu? Ini pertanyaan terakhir, silakan. Ya, dulu saya juga seperti itu, ngomong aja. Kalau 8 tahun kayaknya enggak perlu dijelasin detail ya. Bilang aja ya Dedi lagi punya teman kerja yang mungkin, jelasin aja. Kalau tapi sampai mengerti, dulu anak saya mulai mengerti, saya baru berkata, ya kita doain papa ya. Anak saya bilang gini, ayo mah kita bawa telur busuk, kita lempar aja rumahnya biar busuk rumahnya gitu ya. Tapi saya tetap ngomong enggak, kita enggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita tetap harus membalas kebaikan buat papa. Kebaikan kita apa? Doakan papa, jangan marah sama papa. Itu aja, dijelaskan itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati.